pemilik mobil wajib memperhatikan sistem pengereman dan perlu tahu cara kerja rem cakram pada kendaraan. Sistem pengereman terdiri ada begitu banyak macamnya seperti rem cakram, rem mekanik, atau tromol, rem angin, rem parkir, dan masih banyak lagi. Di antara itu semua, rem cakram adalah jenis yang paling banyak digunakan. Alasan utamanya karena rem ini bisa lebih stabil untuk menghentikan kendaraan. Bagaimana cara kerja rem cakram sehingga bisa lebih stabil ketika digunakan? Apa saja kewajiban pemilik kendaraan untuk bisa merawat komponen ini? Simak videonya sampai selesai. Rem cakram lebih sering dipilih untuk sistem keamanan kendaraan karena berbagai keuntungan yang dimilikinya. Pertama, karena mampu menciptakan radiasi panas yang lebih baik apabila terkena air akan segera kering. Kedua, rem cakram mampu menciptakan pengereman lebih baik sehingga hasilnya stabil. Tentu hal ini juga disebabkan karena cara kerjanya. Ketiga adalah karena komponen utama yang sangat simpel. Di video ini kita akan mengulas sistem pengereman yaitu kaliper rem. Komponen yang satu ini yang akan menciptakan gerakan mekanis sehingga kampas dapat menyepit piringan cakram. Kaliper rem akan bekerja ketika terjadi tekanan yang dihasilkan oleh fluida minyak rem. Rem cakram adalah salah satu jenis sistem pengereman yang digunakan hampir semua jenis kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Mengandalkan sistem pengereman ini karena lebih stabil. Pada prinsipnya, minyak rem yang berupa fluida akan menciptakan daya tekan sehingga sistem rem akan bekerja. Kampas rem pun akan didorong oleh fluida melalui kaliper sehingga mampu menghentikan putaran dari rotor. Nah, proses kerja dimulai dari pada saat Anda menginjak pedal rem pada mobil. Pada saat itulah tekanan hidrolis pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat minyak rem yang akan menciptakan tekanan. Tekanan tersebut nantinya akan disalurkan ke akurator rem atau kaliper rem. Kaliper rem akan menggerakkan piston, di mana gerakan tersebut dapat mendorong dua buah kampas rem untuk menjepit rotor. Otomatis rem akan bekerja dan menggerakkan putaran pada ban kendaraan. Nah, sebaliknya, pada saat Anda melepas pedal rem kendaraan, maka yang terjadi adalah tekanan hidrolis langsung menghilang. Tidak ada tekanan ini akan membuat kampas rem tidak memiliki daya dorong. Kampas rem yang seharusnya menekan rotor akan membuat rotor terbebas, sehingga ban mobil akan bergerak leluasa sesuai dengan transmisi. Mengingat kerjanya yang begitu berat pada kendaraan, rem cakram membutuhkan perawatan yang lebih intens. Sayangnya masih banyak pemilik kendaraan yang masih saja menyepelekan perawatan ini. Padahal jika minyak rem atau salah satu komponen dari rem cakram rusak, maka bisa menimbulkan kecelakaan pada saat berkendara. Supaya Anda tidak mengalami kecelakaan, maka perawatan rem berkala itu penting dan wajib dilakukan sesuai interval yang ditentukan. Berikut yang wajib pemilik mobil lakukan. Yang pertama, membersihkan kampas rem dan disc brake. Yang kedua, pengecekan kaliper rem. Satu lagi komponen yang membutuhkan pengecekan rutin pada saat servis yaitu kaliper rem. Yang ketiga, rutin mengganti minyak rem. Minyak rem adalah bagian vital yang akan menciptakan tekanan. Jika kondisinya tidak bagus, maka daya tekan pada rem otomatis akan berkurang. Khusus untuk mobil, minyak rem bisa diganti setiap 40.000 km. Yang kelima, mengganti kampas rem. Sering-seringlah mengecek kondisi kampas rem. Gaya mengemudi yang tidak tepat akan menentukan cepat tidaknya komponen kampas rem ini habis. Ciri kampas rem yang perlu diganti adalah rem sudah tidak pakem lagi. Kedua, pedal yang diinjak akan terasa terlalu dalam. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Yang mudah untuk menghubungi kami untuk layanan booking service
derek, ataupun konsultasi. Bengkel Tomo, bengkel pilihan orang cerdas.